Salam, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk bisa kita tersambung dengan Bapa di sorga. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Kita perlu mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya janji Bapa dalam kehidupan kita, janji Bapa dalam hidup kita itu tergenapi, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang dosa dan akibatnya. Nah, kalau kita lihat dosa, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Tuhan begitu serius dengan dosa? Nah, karena dosa ini adalah sebuah pelanggaran yang bertentangan, ya, dan bertentangan dalam kehendak Tuhan, bertentangan dengan firman-Nya, bertentangan dengan perasaan Tuhan, bertentangan dengan Allah, Roh Kudus, semua bertentangan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena dosa Bapak Ibu Saudaraku membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita terpisah daripada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat kita terhilang, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Nah, bukan hanya itu Saudaraku, bahwa dosa itu mendatangkan maut dalam kehidupan kita, mendatangkan malapetaka, mendatangkan apa Saudaraku? Kematian kekal dalam kehidupan orang percaya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun Saudara berada saat ini, Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya kasih karunia Allah itu terus melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma di dalam Roma pasal 6 ayat 16 sampai 23. Menarik Saudaraku untuk kita pelajari, Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa? Karena Rasul Paulus menjelaskan hal ini mengenai dosa dan akibatnya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kenapa? Akibatnya, Bapak Ibu Saudaraku, manusia tidak bisa sanggup melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Nah, manusia tidak mampu menolong dirinya untuk bisa terlepas dari ikatan dosa, dari belenggu dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hanya itu, bahkan perbuatan manusia pun tidak bisa menolong dia untuk dia bebas dari perbuatan dosa, untuk dia bebas dari ikatan dosa, dari kuasa dosa yang membelenggu kehidupannya. Perbuatan baik manusia tidak bisa menolong kita. Bukan hanya itu saja, ajaran-ajaran agama kita pun tidak bisa menolong kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tidak bisa menolong kita untuk bebas dari sana, Bapak Ibu Saudaraku. Karena Bapak Ibu Saudaraku, agama tidak bisa menolong kita. Agama tidak bisa menanggulangi dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bebas dari jerat dosa dan kita berkemenangan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, caranya Bapak Ibu Saudaraku tidak lain tidak bukan hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus, hanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan yang mencari manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhanlah yang mencari saudara, karena kita ini terhilang. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk mencari orang yang apa? Orang yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus mencari orang yang berdosa. Jadi orang yang berdosa tidak mungkin dia bisa mencari Tuhan. Gak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Tuhan yang mencari kita, orang yang berdosa, supaya kita diselamatkan. Nah, kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Supaya kita, Bapak Ibu Saudaraku, berkenan kepada Tuhan Yesus, berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kelepasan dari dosa adalah terletak dari mana, Saudaraku? Dari diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ketika kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita percaya kita akan mengalami kemenangan. Lewat apa, Saudaraku? Lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena kematian Yesus di atas kayu salib, dia mati untuk diri saudara, dia mati untuk diri saya, dia mati untuk diri kita semua, supaya kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Bahkan Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi rencana Allah Bapa dalam kehidupan kita supaya kita tidak binasa, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, luar biasa. Di dalam Roma pasal 6, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 23 penegasannya, sebab upah dosa ialah maut. Jadi upah dosa maut. Luar biasa. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini
mari kita saudaraku, tidak lagi bermain-main dengan dosa. Karena dosa itu sebuah kejijikan. Kalau saya gambarkan, dosa itu seperti penyakit kanker yang busuk, yang ganas, dan tidak membawa kehidupan. Dan itu membawa kerusakan, membawa saudaraku, membawa kematian dalam diri kita, saudaraku. Nah, luar biasa. Nah, dosa juga digambarkan seperti saudaraku, seperti buah yang busuk. Kalau lihat buah yang busuk, saudaraku, kita jijik melihatnya. Boro-boro kita makan yang melihatnya jijik, saudaraku. Dan saudaraku? Dan ada bau yang gak enak, saudaraku. Jadi dosa itu mulai dari baunya, dari isinya, semuanya sebuah kejijikan. Dan demikianlah kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi akibat dosa ini adalah maut, yaitu kematian kekal. Dan jangan main-main dengan dosa. Hari ini mari bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apalagi Tuhan sebentar lagi, tidak lama lagi, saudaraku, Dia akan datang, saudaraku, untuk kedua kalinya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita tentu tidak mau kalau kita ditolak Tuhan. Kita sudah melayani, kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan banyak hal, tapi Tuhan mengatakan kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Nah, orang yang tidak dikenal, saudaraku, berarti orang yang sesuatu yang terhilang, saudaraku. Yang tidak dikenal berarti tidak ada hubungan sama sekali. Sekalipun kita melakukan hal yang baik, tapi tidak ada hubungannya, tidak terhubung, saudaraku. Jadi makanya Tuhan berkata kepada kita, oleh kasih karunia Allah, lah kita diselamatkan karena iman kepada Kristus Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Puji Tuhan, biarlah renungan singkat ini memberikan dorongan kepada kita untuk kita tidak lagi melakukan dosa dan tidak hidup lagi di dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih bu anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan, kami merasakan menikmati keselamatan itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, terlebih lagi nanti Tuhan, kedatangan-Mu untuk kedua kali Tuhan, membawa kepada kami keselamatan yang kekal itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan kami ada di dalamnya, kami ada dalam kekekalan itu. Terima kasih Bapak, kami merindukan kekekalan itu ada dalam kehidupan kami, baik di bumi ini Tuhan, maupun Tuhan di hari yang akan datang, waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali di akhir zaman. Pada bunyi sangkala kami mengalami keselamatan yang kekal. Dan kami bukan orang yang ditolak oleh Tuhan, kami diterima oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin.